Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Devita sudah hadir di sini. Editor in Chief dari Medical Journal Indonesia, Dr. Agus Rizal Hamid, dan juga pemateri yang juga merupakan editor dari MJI, Dr. Felix Virianto, penyakit dalam. Dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir hari Minggu pagi ini. Pertama-tama tentu atas nama pimpinan fakultas saya berterima kasih atas hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman dari Medical Journal Indonesia untuk memberikan update ya kepada teman-teman semua bagaimana di dalam menulis suatu artikel ilmiah. Nanti Dr. Agus Rizal akan menyampaikan hal tersebut, dan juga sekaligus peluncuran buku. Ya, jadi buku pandangan dari seorang editor. Saya rasa ini hal-hal penting yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, apalagi yang kita sehari-hari berada di lingkungan pendidikan, begitu ya. Sejatinya sebenarnya ketika dari mulai mahasiswa, saya rasa mulai dari mahasiswa kedokteran, kemudian juga kalau memang ini kebetulan mengambil spesialis, atau juga misalnya Anda menjadi magister, mahasiswa magister, atau bahkan mahasiswa S3, sejatinya kita tuh sebenarnya terlibat dalam urusan tulis menulis, begitu ya. Dan juga teman-teman juga berhadapan dengan supervisor sebenarnya ya, supervisor. Oleh karena itu proses itu kalau kita berada di pendidikan, sebenarnya proses itu adalah proses yang sehari-hari kita alami. Begitupun juga dengan misalnya posisi kita ini sebagai seorang lecturer, tentu juga bertemu dengan student, jadi kita juga bisa mendiskusikan mengenai paper-paper tersebut, begitu. Jadi sejatinya ini adalah kerjaan kita sehari-hari ya. Tapi tentu perlu juga nih kita artinya mengupdate hal tersebut ya. Tadi ini Dr. Agus Rizal kebetulan memang sehari-hari mengurusi masalah ini, kemudian juga Dr. Felix yang terlibat di dalam mengedit ya, editor ini. Ini Dr. Felix dulu pernah membantu saya pada suatu waktu di mana memang beban pekerjaan banyak, kemudian saya juga diminta untuk menjadi reviewer di beberapa jurnal internasional. Terima kasih Dr. Felix. Ya, saya dibantu nggak tahu berapa tahun ya waktu itu, tahun ya. Jadi dan terima kasih lah. Dan kemudian memang itu tadi ya. Jadi artinya buat kita yang ada di posisi itu sebenarnya kita juga belajar gitu loh. Ya, karena kebetulan kita misalnya untungnya kita sebagai editor itu kita kedapatan suatu update atau suatu artikel yang mungkin juga suatu artikel yang novel ya. Nah, tapi kan kita artinya punya komitmen bahwa ketika kita memang menjadi reviewer atau editor ya kita tidak boleh kita artinya copy paste misalnya di dalam pikiran tersebut. Tetap itu profesionalisme itu kita jaga gitu loh. Ya, jadi ini poinnya. Nah, ini disinilah kesempatan buat teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita juga tidak tahu nih apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seorang editor. Yang jelas sih menurut saya, kalau saya sebagai seorang editor ya saat ini terlibat dari beberapa majalah misalnya, yang kita lihat tuh abstraknya dulu pertama, judul dan abstrak. Kadang-kadang kita terlalu asik dengan result discussion, tapi abstraknya tidak dikemas dengan baik. Jadi kadang-kadang kita melihat abstraknya aja, waduh ini apa sih yang nggak ada yang menarik di sini, itu udah kita bisa langsung kita kasih nilai rendah untuk artikel tersebut. Bisa seperti itu maksud saya. Jadi artinya apa? Ketika kita mengemas suatu tulisan itu mulai dari title, judul, kemudian abstrak di situ, termasuk juga conclusion-nya. Kalau di situ kita sebagai seorang editor atau sebagai seorang reviewer ngelihat ini sudah tidak menarik, misalnya nih saya beberapa hari yang lalu misalnya kebetulan karena tadi ya, kalau untuk saya karena memang publikasi internasional saya berhubungan dengan Helicobacter pylori, maka saya dapat update tuh kalau apa yang berkembang Helicobacter pylori. Misalnya satu paper kemarin ada minggu yang lalu misalnya dia menulis paper menggunakan diagnostik yang udah lewat, udah langsung saya reject udah gitu kayak begitu tuh. Jadi hal-hal itu yang mesti diketahui oleh para penulis. Keinginannya itu apa sih terakhir itu dalam suatu keilmuan. Kalau kira-kira kita melihat bahwa itu memang sudah tidak update lagi, apa sih yang menarik di situ gitu. Jadi itu yang mesti ditonjolkan gitu ya.
Jadi ini hal-hal ya yang mesti diketahui oleh para calon penulis gitu. Dan ketika mesti disubmit, yang penting juga instruction for the authors-nya itu yang penting. Apa sih yang diinginkan oleh majalah tersebut ketika kita mensubmit suatu artikel? Karena itu penting kali, keinginan dari instruction for the authors-nya itu yang harus kita pelajari detail-detailnya. Karena kalau di situ kita sudah kurang tepat, mungkin baru sampai sekretaris saja itu udah dibatalkan gitu loh. Karena kan prosesnya seperti itu. Baiklah teman-teman sekalian, ini hal-hal penting. Jadi karena ini hobi saya di sini, jadi saya ada jadi menyampaikan juga beberapa hal dan tetap terus menulis gitu. Pentingnya tuh mesti menjaga untuk tetap menulis, itu dia. Ya kalau di posisi Anda sebagai supervisor, ya ketika ada, ini juga saya punya beberapa PR, ini saya minta case report segala macam, saya belum sempat koreksi misalnya. Itu tadi itu, kalau ada kesempatan kita di posisi itu ya baca benar-benar, karena ternyata ada juga yang kurang, ya misalnya metodenya kok kayaknya nggak pas segala macam. Jadi kita memang harus selalu membaca, baik itu tulisan yang belum matang atau tulisan yang memang sudah matang. Dan kalau kita memang di posisi untuk tugas menulis, ya cobalah menulis dan berhubunganlah dengan supervisor atau pembimbing kita itu dengan baik gitu ya, agar kita tahu sebenarnya ada yang kurang satu tidak. Karena kadang-kadang begini, kita seorang penulis juga mesti begini, ketika satu waktu nih saya ambil waktu 2 jam aja kita nulis, udah gitu kita endapin, nanti jalan-jalan dulu aja, nanti sore kita lihat lagi, pasti ada hal baru lagi. Karena kalau kita terus di situ, konsentrasi ke situ, mungkin ada hal-hal yang kita terlalu terpaku untuk satu hal, akhirnya kita cuma nulis di situ, lupa. Nggak apa-apa, endapin aja dulu. Kadang-kadang saya ngendapin sampai besok baru dilihat lagi gitu ya. Tapi kalau untuk kepentingan suatu hal yang cepat gitu ya, ini kalau berhubungan dengan penulisan opini itu nggak bisa lama-lama, itu biasanya pagi saya tulis 2 jam, nanti sore saya lihat lagi mantap apa enggak. Kalau udah mantap, besoknya saya kirim tuh ke koran misalnya begitu. Itu bisa begitu. Dan sekali lagi kita mesti lihat apa sih yang penting tadi. Ketika kita mau menulis, kita juga mesti lihat apa sih update terakhir untuk hal tersebut, itu yang penting. Karena di situ novelty yang akan dilihat. Kalau sudah out of date, saya ambil contoh aja nih, saya kan juga akta medik di Amerika. Itu ada ya beberapa yang submit itu ceritanya cerita 3 bulan pertama, ya udah lewat 3 bulan pertama dan Januari sampai Maret 2020, tapi dia baru submitnya di September atau Desember, udah lewat. Kita baca aja nih udah update, kita nggak ngomongin lagi rapid antibody, kita udah ngomongin sekarang PCR misalnya, atau kita sekarang udah diomongin sekarang ini bagaimana bisa mendeteksi antibody kuantitatif, bukan ngomongin lagi bukan ngomongin lagi rapid antibody misalnya seperti itu. Jadi ini yang dan kali lagi cepat, timing penting. Karena ketika kita lewat, saya beberapa kali pengalaman lewat, akhirnya ketika submit Anda udah out of date. Akhirnya ya mau nggak mau kita mesti carilah, menurunkan jurnal yang kita mesti submit yang kira-kira terima kita. Tapi kalau yang mau topnya ya kita akan lewat. Mohon maaf, ini jadi saya setengah pembicara nih, Dr. Felix. Mohon maaf, Dr. Agus. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas inisiatif ini. Silakan sharingnya dengan baik dan mudah-mudahan setelah ini kita segera menulis. Karena ada waktu, masih ada sore, ntar malam juga masih ada. Ya, pokoknya mesti tetap menulis, itu pentingnya. Jangan sampai nggak pernah menulis. Kalau nggak pernah menulis itu nanti taste itu hilang. Ya, itu taste itu hilang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.